So I called up a player from the champion, Persib Bandung. Before we are missing still this final pass, final shoot. It was better today again in the situation, but that was unfortunate. Laga kandang sepi, manajemen siasati demi bahagiakan Bobotoh. Manajemen Persib Bandung merespon keluhan Bobotoh soal mekanisme penukaran tiket fisik yang dianggap menyulitkan. Rencana uji coba penghapusan penukaran tiket untuk sebagian tribun pun dipersiapkan. Animo Bobotoh untuk datang ke stadion akhir-akhir ini mulai menurun. Selain karena faktor ekonomi dan harga tiket mahal, mekanisme penukaran tiket juga jadi alasan. Persib Bandung berencana mengubah sistem tiket laga kandang setelah 2 pertandingan awal musim 2025-2026 sepi penonton. Manajemen menilai penurunan jumlah kehadiran Bobotoh salah satunya dipengaruhi aturan penukaran e-tiket menjadi tiket gelang yang selama ini diberlakukan. Pada laga perdana Super League 2025-2026 melawan Semen Padang, jumlah penonton yang hadir hanya mencapai 14.853 orang. Angka itu kembali turun drastis saat Persib menjamu Madikeri FC di babak playoff FC Champions League 2. Di mana hanya 5.890 penonton yang tercatat hadir di stadion. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Irawan mengaku sudah menerima banyak masukan dari Bobotoh terkait sepinya stadion. Menurutnya, salah satu faktor yang kerap dikeluhkan adalah aturan penukaran tiket sebelum masuk ke stadion. Meski begitu, ia menyadari kebijakan ini membuat sebagian Bobotoh tidak nyaman. Salah satunya karena jarak tempuh yang harus dilalui hanya untuk melakukan penukaran tiket. Kondisi tersebut berpotensi membuat minat hadir ke stadion semakin berkurang. Comeback ke timnas, Patrick Kluivert rela coret Tom Haye demi Mark Klok. Seperti diketahui, skuad Garuda dijadwalkan menghadapi 2 pertandingan persahabatan internasional bertajuk FIFA Matchday. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan ditantang Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 serta 8 September 2025. Sejauh ini, PSSI belum mengumumkan secara keseluruhan para pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Namun, 2 pemain Persib Bandung, yakni Beckham Putra dan Mark Klok, telah resmi mendapatkan panggilan PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Khusus untuk Mark Klok, ini merupakan pemanggilan pertamanya ke timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert. Dia dan Beckham Putra akan mulai bergabung ke skuad Garuda sejak 1 September untuk melakukan persiapan terlebih dahulu. Sejauh ini, baru Persib yang mengumumkan pemainnya yang dipanggil ke timnas Indonesia. Di sisi lain ada kabar buruk yang menimpa skuad Garuda, sebab 4 pemain langganan timnas Indonesia seperti Ole Romdi, Marcelino Ferdinand, Kevin Dix, dan Martin Pas telah mengalami cedera. Jika belum fit, mereka berpotensi belum bisa dimainkan untuk 2 laga nanti. Di sisi lain ada yang baru pulih dari cedera panjang, yakni Ragnar Ratmangun. Sementara Justin Hubner, Rafael Strijk, hingga Varianer berpotensi akan membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Lantas, seperti apa line up yang akan diterapkan Patrick Kluivert? Sang pelatih asal Belanda diprediksi akan menerapkan formasi seperti sebelumnya, 3-4-3. Dalam pola ini, sektor kiper berpotensi diisi Emil Audero karena Martin Pas masih diragukan. Lalu 3 bek sejajar diisi Rizky Ridho, Jesus, dan Misil Kers. 3 bek itu akan dibantu wingback Kevin Dix di sisi kanan dan Kevin Verdong sebelahnya. Sementara 2 JPL Pelsi dan Mark Klok bisa dicoba di tengah. Mark Klok sendiri bisa dimainkan karena Tom Haye sejauh ini belum mendapatkan klub dan belum mendapatkan kembali menit bermain. Geser ke lini depan diprediksi akan memasang Beckham Putra di sayap kiri, Eliano Reinders di sebelahnya, dan Ragnar sebagai ujung tombak. Sebagai informasi, 2 pertandingan kontra Kuwait dan Lebanon itu sebagai persiapan menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada ronde keempat nanti, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada 8 Oktober. Sebelum bentrok kontra Irak pada 11 Oktober 2025 waktu Arab Saudi. Hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up masih harus berjuang di putaran kelima dan playoff interkontinental. Mark Klok buktikan omongannya, sempat tak dipanggil STY, kerja keras Mark Klok terbayar. Kapten Persib itu membuktikan omongannya bahwa ia masih bisa bersaing di skuad timnas setelah tak dipanggil oleh Sinteyong yang menjadi pelatih timnas kala itu. Mark Klok bekerja sangat keras demi kembali ke performa terbaiknya.
Gelar juara back-to-back bersama Persib menjadi bukti kerja kerasnya bersama rekan-rekannya di skuad Maung Bandung. Sebelumnya, gelandang Persib Bandung Mark Klok kembali tadi panggil pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Saat itu, Timnas Indonesia tengah menatap ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Persib hanya menyumbang satu nama, Dimas Drajat. Mark Klok tentu terpukul walau tak mendapat panggilan. Namun, dirinya merasa masih bisa bersaing untuk level Timnas dengan modal kesuksesannya membawa Persib juara Liga 1. Ya pasti sedih karena saya selalu mau main untuk negara kita. Dengan musim lalu saya juara, harusnya saya dari Timnas. Saya juga berpikir bahwa tim ini butuh sosok senior yang bisa menjaga tim di dalam dan di luar lapangan. Namun Klok mengerti kebutuhan pelatih STY dengan memilih banyak pemain-pemain yang bermain di luar negeri seperti Variander, Nathan Jeon, Tom Haye, dan Marcelino Ferdinand. Klok menghormati keputusan pelatih asal Korea Selatan itu. Ia akan tetap mendukung tim merah putih. Pemain 31 tahun itu perlu terus bekerja keras, berusaha menampilkan performa apiknya di Persib hingga kembali dilirik STY. Dan kini Marco kembali dipercaya oleh pelatih Patrick Kluivert untuk mengisi posisi lini tengah Timnas walaupun harus bersaing dengan pemain diaspora. Belajar dari kapten Persib tersebut, kerja keras memang tak pernah mengkhianati hasil. Selamat dan semoga beruntung, Cap. Van Gastel sebut sosok paling berbahaya yang diantisipasi dalam duel kontra Persib. Pelatih PSIM Jean-Paul Van Gastel persiapan timnya menghadapi Persib Bandung pada Minggu 24 Agustus. Laga kandang kedua bagi PSIM ini sangat penting karena akan menjadi pertemuan yang sudah sangat lama tidak terjadi di kompetisi Liga. Mantan pelatih top Liga Belanda Nisi Breda itu mengatakan bahwa ia sudah beberapa kali melihat pertandingan Persib di musim ini. Ia melihat kekuatan Persib secara utuh sebagai tim namun berpikir positif untuk lebih fokus pada skuadnya sendiri. Ya, saya melihat 3 permainan Persib Bandung dan tim mereka bagus. Beberapa pemain paling menonjol pemainnya. Saya belum melihat secara pasti, namun mereka cukup bagus seperti Bika Putra, Mark Klok, dan William Barros. Saya lebih memilih melihat ke dalam tim saya sendiri, bagaimana mencari celah lawan dan membuktikan taktik untuk pertandingan. Namun JP sempat berseloroh bahwa sosok paling berbahaya di Persib Bandung bukanlah para pemain, namun pelatihnya yakni Bojan Hondak. Bojan diketahui merupakan aktor penting di balik back-to-back juara Persib 2 musim terakhir. Di tubuh PSIM sendiri seluruh pemain dalam kondisi siap, kecuali Andi Setio yang masih mengalami pemulihan cedera. Cedera Andi sudah membaik dan pemulihannya berjalan lancar.